Ya, wallai ya'isna minal mahid, ya, contohnya sebagai bentuk ta'abbud itu bagi wanita yang tidak haid. Baik wanita yang tidak haid, baik karena ya, sudah masa di mana seorang wanita itu tidak lagi mengalami masa haid. Itu dalam syariat kita diperintahkan wanita yang tidak haid itu masa menunggunya berapa lama ketika dia diceraikan oleh suaminya? 3 bulan. Untuk apa 3 bulan? Mengosongkan rahim. Dia tidak haid lagi, jadi tidak perlu pembuktian. Ya. Dan dia juga tidak ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Dan ya, wanita yang seperti ini ya berada dalam kondisi yang lebih memungkinkan, lebih bebas. Tapi disuruh menunggu selama 3 bulan. Nah, salah satu hikmahnya diuji. Ya, sejauh mana ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya yang pertama adalah ta'abbudan, sebagai bentuk ta'abbud. Ya, sebagai bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak syariat agama kita itu fungsinya adalah untuk menguji ubudiyah kita, menguji penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan jumlah dan bilangan, ini paling banyak. Jumlah dan bilangan itu paling banyak, maksud dan tujuannya itu adalah menguji penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus salat Isya 4 rakaat? Kenapa harus salat subuh 2 rakaat? Kenapa mau ditanya 2 rakaat, 4 rakaat? Ya, mau dicari persambungannya susah. Apa maksudnya 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ya. Kenapa tawaf di Ka'bah 7 kali? Kenapa tidak sekian kali? Nah, itu terkait dengan jumlah-jumlah bilangan itu biasanya tujuannya adalah apa? Paling inti itu adalah menguji ubudiyah kita, bahwa kita ini siap diatur oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk diantaranya masa iddah ini. Masa iddah ini juga salah satu tujuannya untuk menguji seorang wanita sejauh mana ketundukannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbudan lillahi ta'ala. Au tafajju'an ala zaujin, atau merasa sedih, berkabung, duka atas suaminya yang meninggal dunia. Nah, itu juga disyariatkan masa iddah bagi wanita tersebut ketika ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia disyariatkan untuk menjalani masa iddah, masa menunggu. Tujuannya apa masa menunggu itu? Untuk menunjukkan bahwa dia lagi dalam keadaan berduka, ya, berkabung. Jadi Islam itu agama yang manusiawi. Ya, agama yang manusiawi. Hal-hal yang sifatnya kedukaan itu diberikan ruang dalam agama kita. Seseorang itu menunjukkan bahwa dia berada dalam masa kedukaan, masa berkabung. Ya, masa berkabung. Nah, salah satu di antara tujuan masa iddah itu untuk memberikan kesempatan melepaskan masa berkabungnya, masa dukanya karena ditinggal mati oleh suaminya. Au ta'akkudan min bara'ati rahimin, atau untuk memastikan bahwa rahimnya itu sudah bersih. Karena Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan dan kejelasan status keturunan seseorang. Nasab seseorang itu harus jelas dalam Islam. Tidak boleh nasabnya itu bercampur. Nasabnya itu bercampur, nasabnya itu tidak jelas. Ya.
Maka diberikan kesempatan kepada wanita itu untuk menjalani masa iddah, untuk memastikan bahwa rahimnya itu bersih. Ya, ini terkait dengan masa iddah bagi wanita yang normal, ya, wanita yang masih sehat. Maksudnya yang masih mendapatkan masa haid. Dia harus pastikan bahwa rahimnya itu bersih, tidak dalam kondisi, ya, dikhawatirkan bercampur rahimnya itu dengan yang lain, ya, maka dipastikan diberikan masa namanya masa iddah. Nah, jadi untuk tujuan itu agama kita memberikan masa iddah bagi seorang wanita, ya. Kemudian dikatakan dalam kitab ini, wal iddatu min atharit talaqi awil wafah. Masa iddah itu adalah efek akibat yang ditimbulkan oleh perceraian atau akibat yang ditimbulkan atas kematian seorang suami. Nah, itu masa iddah itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran, begitu pula di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang masa iddah ini. Dalam Al-Quran contohnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, maka mereka itu diperintahkan untuk menunggu selama salasata quru', selama 3 kali. Sebagian mengatakan 3 kali haid, sebagian mengatakan 3 kali suci. Nah, itu juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang penting quru' itu artinya apa? Haid atau suci. Jadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya itu diperintahkan dalam syariat kita untuk menunggu selama 3 kali quru', ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah At-Talaq ayat keempat, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Dan wanita-wanita yang sudah ya'isna minal mahid, yang sudah tidak lagi mengalami masa haid, ya'isna minal mahid, wanita yang sudah menopause, ya. Inirtabtum, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, 3 ashhur, ya. Wallai lam yahid, begitu pula wanita-wanita yang belum mengalami masa haid. Jika diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah juga sama sebanyak berapa? Ya, selama 3 bulan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, yang sedang mengandung, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan, sampai dia melahirkan bayinya. Nah, itu dalam surah Talaq. Jadi ayat ini menjelaskan tentang masa iddah, masa menunggu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 234, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Dan, ya, orang-orang yang suaminya itu meninggal dunia, yatawaffawna minkum, siapa di antara kalian meninggal dunia, ya, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, maka istrinya itu diperintahkan yatarabbasna bi anfusihinna, mereka diperintahkan untuk menunggu, tarabbus, menunggu berapa lama? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10
hari. 4 bulan 10 hari. Nah, itu masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, para jamaah sekalian, jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita pensyariatan masa iddah itu bagi jenis-jenis atau kriteria wanita-wanita yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Adapun dari hadis amma sunnah, hadis Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, anna Sabi'atal Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayal, bahwa seorang wanita namanya Sabi'ah al-Aslamiyah, ya, bahwa dia itu nufisat, ya, melahirkan, ya, mengalami masa nifas. Berarti kalau masa nifas itu berarti karena dia melahirkan. Nufisat ba'da wafati zawjiha bilayal, ya, melahirkan setelah kematian suaminya beberapa hari, ya. Jadi beberapa hari, beberapa malam sebelumnya suaminya itu meninggal dunia. Kemudian setelah itu dia melahirkan. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanathu an tunkah, ya, atau an tankiha. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melahirkan, meminta izin untuk dibolehkan untuk menikah. Fa'adina laha, maka Rasulullah mengizinkan wanita itu untuk menikah, ya, untuk menikah. Fanakahat, maka wanita itu dinikahi, Sabi'atal Aslamiyah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada yang dinamakan dengan masa iddah, di mana Rasulullah SAW mengizinkan wanita Sabi'atal Aslamiyah ketika dia sudah melahirkan, maka diizinkan untuk apa? Untuk menikah, ya, untuk menikah setelah itu, karena bagi wanita yang hamil masa iddahnya itu sampai tiba masa melahirkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkannya masa iddah ini sudah kita jelaskan tadi. Di antaranya adalah untuk memastikan bahwa rahim seorang wanita itu bersih. Itu yang pertama. Jadi tidak ada wanita itu tidak hamil. Itu pertama, ya. Nah, tujuannya, ya. Jadi kalau dia masih hamil kemudian dibolehkan dinikahi oleh laki-laki lain, maka akan menyebabkan apa? Bercampurnya, ya, ikhtilat al-ansab, ya, maka akan tidak jelas, ya, ini wanita ini dinikahi oleh laki-laki sementara dia itu berada dalam kondisi hamil, ya. Maka akan terjadi pencampur bauran, ya, nasab, ya, dan ini tidak dibolehkan di dalam syariat. Kemudian hikmahnya adalah yang paling utama di antara hikmah masa iddah, memberikan kesempatan, fursah, memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada suami yang mentalak itu untuk kembali memikirkan, ya, untuk kembali memikirkan, ya, melakukan introspeksi, ya, dan melihat mana yang maslahat buat dirinya. Jangan sampai setelah dia mentalak justru dia menyesal, ya, bahaya. Dia mentalak, setelah itu dia menyesal, dia mau kembali, waktunya sudah tidak ada lagi. Maka diberikan kesempatan masa iddah itu supaya suami ini kembali melihat mana yang maslahat untuk, ya, untuk kelangsungan pernikahannya dengan wanita tersebut, ya. Jadi diberikan masa iddah supaya dia kembali berpikir. Begitu pula kepada sang istri, ya. Ya. Nah, begitu pula, ya, ketika wanita itu sedang berada dalam kondisi hamil, maka syariat kita memberikan masa iddah bagi wanita itu untuk menjaga kehamilan wanita itu, ya.
Jadi selama dia hamil, maka tidak boleh dia menikah. Supaya apa? Kehamilannya itu terjaga, dan masa ketika dia mengandung itu tanggung jawab sang suami untuk tetap bertanggung jawab, ya, kepada wanita tersebut meskipun dia sudah diceraikan, bahkan sudah dicerai, talaknya sudah katakanlah talak 3, tapi dalam kondisi dia hamil. Talak 3 jatuh dalam kondisi dia hamil, maka diberikan kesempatan penjagaan kepada wanita tersebut, ya, meskipun statusnya sudah bukan lagi istri bagi laki-laki itu, tapi hak daripada janin yang dikandung itu masih menjadi bagian tanggung jawab sang suami untuk tetap memberikan nafkah, ya, penjagaan terhadap janin itu. Itu janin anaknya siapa? Anaknya sang suami yang menceraikan, ya. Ya, betul, istrinya, ibunya ini sudah dicerai, statusnya sudah lepas, tapi anak yang dikandung itu adalah nasabnya, dinisbatkan kepada dia, maka dia wajib untuk menjaganya, ya, menjaganya. Nanti kita akan jelaskan beberapa hukum yang terkait dengan wanita yang diceraikan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan berikutnya adalah pembagian masa iddah. Nah, ini yang paling penting, pembagian masa iddah. Iddah itu dibagi menjadi 2, seperti yang kita jelaskan. Iddah karena kematian dan iddah karena perceraian atau perpisahan, ya. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Iddah karena kematian, iddatul wafah, ya, yaitu masa iddah yang wajib dijalani oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berada dalam kondisi salah satu dari 2 keadaan. Jadi ada wanita meninggal suaminya, maka dilihat wanita ini apakah dia hamil atau tidak hamil. Itu saja, apakah dia hamil atau tidak hamil. Nah, itu saja yang perlu dipastikan. Dan wanita itu tidak boleh berdusta, ya, menyembunyikan kehamilannya. Tidak boleh dia berdusta, ya. Dan dia berdosa kalau dia mengatakan bahwa dia tidak hamil padahal sedang hamil, ya. Ya. Ya, jadi perlu dicek apakah dia hamil atau dia tidak hamil. Maka kalau dia hamil, fa in kanat hamilan fa iddatuha tantahi biwad'il hamli walau ba'da sa'atin min wafati zawjiha. Maka kalau dia hamil, maka masa iddahnya itu berakhir dengan walaupun melahirkannya itu sesaat setelah kematian suaminya. Jadi umpamanya ini, mohon maaf, siangnya suaminya meninggal dunia, siangnya, ya, meninggal dunia. Nah, pada saat sholat asar dia melahirkan, berarti otomatis pas sholat asar itu iddahnya apa? Selesai. Maghribnya ada yang lamar, boleh menikah? Boleh. Sudah jelas bahwa masa iddahnya sudah selesai, ya, masa iddahnya sudah selesai, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terserah nanti apakah mau dilakukan atau tidak, tapi secara hukum masa iddahnya terkait dengan kepastian rahimnya itu bersih, itu sudah pasti, karena tujuan masa iddah itu untuk memastikan bahwa rahimnya itu bersih, dan dengan dia melahirkan otomatis itu sudah bersih. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali
ajaluhunna an yada'na hamlahunna, dan bagi wanita-wanita yang hamil masa masa menunggunya itu sampai an yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Dan hadis Miswar bin Makhramah tadi, Sabi'at al-Aslamiyah tadi yang kita bacakan kan, hadis itu tadi. Jadi dia melahirkan setelah beberapa hari sebelumnya suaminya meninggal dunia. Kemudian dia datang kepada Nabi untuk meminta izin untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka diizinkan oleh Nabi karena dia sudah melahirkan. Ya. Nah, itu kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya berapa lama? Masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Itu kalau dia tidak hamil. Jadi kalau ada seorang wanita dalam kondisi normal ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di sini kata para ulama, baik dia sudah disentuh oleh suaminya atau belum disentuh oleh suaminya. Baik sudah disentuh atau belum disentuh. Maksudnya apa belum disentuh? Belum digauli oleh suaminya. Umpamanya ini, mohon maaf, pengantin baru. Pengantin baru. Belum disentuh oleh suaminya. Suaminya apa? Meninggal dunia. Qaddar Allah. Maka wanita itu harus menunggu. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra." Dan apabila kalian, di antara kalian ada yang meninggal, kata Allah, apabila di antara kalian ada yang meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, maka istri itu harus menunggu selama arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dan tidak ada yang mengkhususkan ayat ini. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi tinggal dipastikan apakah dia hamil atau tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya berapa lama? Sampai dia lahirkan. Hafal baik-baik. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa 10 hari, Ustaz? Kenapa 10 hari? Kenapa tidak 4 bulan saja? Ada 10-nya lagi. Nah, itu yang saya katakan. Kalau masalah bilangan-bilangan ini lebih banyak kembali kepada persoalan apa? Ta'abbud kita, penghambaan kita kepada, pasti ada hikmahnya, Tapi apa hikmahnya? Itu terkadang kita bisa tangkap, terkadang juga kita tidak bisa tangkap. Dan tidak perlu antum capek-capek. Kenapa harus 10 tambahan 10 itu? Antum tidak tahu pun tidak akan ditanya nanti. Tidak akan ditanya nanti oleh malaikat. Kenapa? Kenapa 4 bulan 10 hari itu tidak ditanya. Kewajiban kita melaksanakan. Tapi kalau ada yang bisa mengambil hikmahnya, bagus. Tapi mengetahui hikmah itu tidak wajib. Sama kita sholat 4 rakaat itu, apa hikmahnya 4 rakaat? Kan kita terkadang juga tidak bisa tangkap itu apa hikmahnya. Nah, para jamaah sekalian, yang kedua adalah iddatul firaq. Masa iddah akibat apa? Terjadinya perpisahan. Perpisahan ini bisa karena talak, bisa karena khulu, bisa karena apa? Fasakh
fasah itu pembatalan akad nikah. Bisa karena fasah, ya, bisa karena fasah. Fasah itu pembatalan akad nikah, bukan talak tapi fasah. Akad nikahnya dianggap batal atau dibatalkan. Itu bisa saja terjadi fasah itu. Umpamanya begini ya, fasah itu umpamanya kalau ada seorang laki-laki ternyata wanita yang dia nikahi itu adalah saudara sesusuan. Ternyata setelah dicek, saudara sesusuannya. Boleh tidak kita nikahi saudara sesusuan kita? Haram, itu sama dengan menikahi saudara kita. Maka meskipun dia cinta, dia suka wanita itu, harus bukan ditalak, difasah namanya, dibatalkan akad. Seakan-akan tidak ada akad nikah. Tapi masa menunggu, ya dia menunggu. Kenapa? Untuk memastikan kebersihan rahimnya apabila sudah digauli. Ya. 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 Apalagi kalau mau menikah dengan sekampung. Boleh tidak kita menikah dengan wanita sekampung? Hah? Sekampung. Jadi begini dulu, para ulama dulu menjelaskan begini. Ya, kalau di kampung itu sudah dipastikan ada saudaranya. Ada saudaranya laki-laki itu. Ya, ada saudaranya. Tapi dia tidak tahu wanita yang mana saudaranya itu. Ya, baik saudara kandung, saudara tiri, ataupun saudara sesusuan. Dia tidak tahu mana saudaranya itu. Mungkin karena sudah ya. Maka boleh tidak dia menikah dengan wanita dari kampung itu? Hah? Hukum asalnya dia harus menghindar, karena jangan sampai kalau dia menikah wanita dari kampung itu, dia menikahi saudaranya. Itu dalam buku-buku fikih ada penjelasan seperti itu. Kalau dia khawatirkan dia menikahi saudaranya dari kampung itu, karena dia tidak tahu mana saudaranya dan mana yang bukan saudaranya, maka hukum asalnya dia menghindari untuk menikah dengan wanita yang berasal dari kampung itu. Nah, kalau ternyata setelah menikah ketahuan itu saudaranya, maka harus namanya fasah. Fasah itu pembatalan akad nikah. Sama juga kalau dia mempersyaratkan wanitanya ini harus perawan, ya, atau sang istri juga mempersyaratkan suaminya ini harus perjaka. Tapi mengetahui suami perjaka atau tidak bagaimana tuh? Tapi ternyata setelah itu terbukti bahwa sang istri ini sang istri ini tidak lagi perawan, atau sang suami ini bukan lagi perjaka, padahal dia sudah persyaratkan. Maka kalau dia tidak ridha, maka boleh dia membawa ke pengadilan dan meminta bahwa akad nikahnya itu difasah, dibatalkan. Nah itu, ya. Nah itu yang dimaksud dengan fasah. Jadi bukan hanya perceraian, ya, bisa karena fasah, bisa karena cerai, atau bisa juga karena khulu. Khulu kita sudah jelaskan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka wanita yang berpisah dengan suaminya karena salah satu dari 3 sebab tadi yang kita katakan, karena perceraian, karena fasah, karena khulu, maka dia tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, dari 3 keadaan. Yang pertama dia hamil, kemudian yang kedua dia tidak hamil, tidak hamil, kemudian yang ketiga dia tidak haid. Jadi 3. Kalau tadi cuma 2. Kalau ini yang kedua ini 3 kondisinya: hamil, tidak hamil, dan tidak haid. Nah, kalau dia hamil, wanita itu hamil, maka sama masa iddahnya itu sampai dia melahirkan.
Nah, kalau dia tidak hamil maka dilihat apakah dia haid atau tidak. Kalau dia haid, maka masa iddahnya itu berapa? 3 bulan 3 kali. Ini apa ini? Iya, maka masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci dari haid masa iddahnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka masa menunggunya itu 3 kali masa suci dari haid. Ketika dia diceraikan dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Kemudian setelah itu dia haid. Kemudian setelah itu dia suci, itu satu. Kemudian setelah itu dia haid lagi. Kemudian setelah itu dia suci. Kemudian setelah itu dia haid. Kemudian setelah itu dia suci lagi. Nah, maka suci yang ketiganya itu sudah dihitung apa? Setelah suci yang ketiga, maka dia dihitung iddahnya sudah selesai. Itu bagi yang mengatakan 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Jadi haid yang pertama, haid yang kedua setelah diceraikan ya. Setelah diceraikan, haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga. Kalau dia sudah masuk masa suci yang ketiga, otomatis sudah selesai dari masa iddah. Itu kalau dia haid. Nah, kalau dia tidak haid seperti yang kita jelaskan, maka masa iddahnya berapa? Salah satu ashur, ya, seperti dalam hadis fa iddatuhunna salah satu ashur. Jelas ya? Nah, saya ulangi. Kalau yang meninggal itu dilihat apakah dia hamil, atau kalau dia hamil masa iddahnya berapa? Sampai melahirkan. Ambil saja kaidah, kalau hamil sampai, baik yang meninggal atau yang masih hidup. Kemudian yang kedua, kalau dia belum kalau dia tidak hamil, masa iddahnya berapa kalau ditinggal mati? 4 bulan 10 hari. Nah, kalau dia dicerai oleh suaminya, baik karena cerai fasakh ataupun yang lainnya, maka dilihat 3 kondisinya. Kalau hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, dilihat apakah dia haid atau tidak haid. Kalau dia haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Ya, sebagian para ulama itu memilih 3 kali suci, tapi sebagian mengatakan 3 kali haid. Nah, kemudian kalau dia tidak haid, maka cuma 3 bulan. Jelas ya? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang berikutnya, kalau dia dicerai oleh suaminya sebelum disentuh oleh suaminya, sebelum disentuh oleh suaminya, apakah ada masa iddahnya? Hah? Menikah, paginya menikah, siangnya cerai. Sang suami belum sedikit pun menyentuh istrinya. Ada masa iddahnya? Tidak ada masa iddahnya. Jadi kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya, sementara suaminya belum pernah menyentuh wanita itu, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi wanita-wanita beriman, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan wanita-wanita itu, min qabli an tamassuhunna, padahal kalian belum sama sekali menyentuh wanita itu, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada masa iddah bagi mereka untuk mereka jalani. Jadi tidak ada masa iddahnya. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau belum disentuh oleh suaminya, jadi yang kita katakan tadi, masa iddah itu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, semuanya adalah wanita-wanita yang sudah disentuh oleh suaminya, kecuali tadi yang pertama yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu sama saja, mau disentuh atau belum disentuh, maka wajib baginya untuk apa? Masa 4 bulan 10 hari.
Tapi kalau statusnya dia wanita dicerai, maka harus dilihat apakah dia sudah disentuh atau belum. Kalau dia belum disentuh, maka tidak ada iddahnya, ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau cukup ya, karena sudah. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sudah masuk ya waktu ya? Sudah masuk ini? Ya, ini kalau saya sambung kayaknya tanggung. Kita akan jelaskan apa saja yang menjadi keharusan, ya, keharusan ketika wanita itu menjalani masa iddah, baik karena meninggal ataupun karena diceraikan oleh suaminya. Cerainya juga itu terbagi dua. Ada cerai talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu kalau masih bisa rujuk. Talak bain itu yang tidak bisa lagi rujuk. Nah, ini masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Insya Allah kita akan jelaskan bersamaan nanti dengan masa ihdad, masa berkabung. Tadi kita katakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari itu apa yang dia lakukan oleh wanita itu? Itu ada hukum-hukumnya. Ya, apakah dia boleh pakai bedak, pakai apa? Ya, boleh dia keluar dari rumahnya, ya, pergi ke mall, belanja dan seterusnya selama 4 bulan itu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Mana? Siapa? Ya, silakan. Terkait dengan Ustaz, masa iddah wanita yang melahirkan sampai melahirkan. Ya. Kemudian sesaat setelah suaminya meninggal. Iya. Saya tanyakan masa nifas kan sah nikahnya. Iya. Mengenai masa nifasnya. Kenapa masa nifasnya? Ini kan ada jeda tidak bisa digauli. Ya memang. Jadi kalaupun dia menikah setelah itu dan dia masih menjalani masa nifas berapa lama? Paling lama itu dalam riwayat hadis dikatakan 40 hari. Ya, jadi dia harus bersabar. Ya. Dia harus bersabar selama 40 hari itu tidak boleh disentuh. Ya. Jadi nikahnya sah, tapi dia haram untuk menggauli istrinya. Iya. Jadi bukan berarti bahwa kan kita berbicara status hukum nikahnya saja, bukan apakah dia boleh menggauli atau tidak. Kalau dia ke dalam kondisi nifas, ya tidak boleh digauli. Ya, oke, ya, baik. Haji dulu ya, silakan. Sudah punya anak, bahwa wanita itu adalah saudaranya, saudara sesuatu. Kenapa? Apa yang kita tanyakan? Pertama, pernikahannya harus difasakh, harus dibatalkan. Kemudian anaknya itu dinisbatkan kepada ibunya. Dinisbatkan kepada ibunya. Karena secara nasab tidak boleh dinasabkan kepada suami yang kemudian itu suami itu adalah saudara, kan tidak mungkin itu dalam Islam. Iya. Jadi seperti itu. Tapi harus tetap akad nikahnya itu dibatalkan. Ya. Nah, ini
Makanya para jemaah sekalian, ya, ini pelajaran penting. Sebelum menikah itu cek betul itu persoalan apa? Persoalan nasab itu. Cek, tidak ada ya. Iya. Ya. Jangan sampai ini yang biasa ini kalau di antara keluarga dekat ya biasanya terjadi, ya, keluarga dekat. Sepupu. Ya, bisa juga ya karena dia tidak tahu kan. Biasa dia menikah sama saudara tirinya, ternyata saudara tirinya karena bapaknya mungkin menikah dengan, tapi dia tidak tahu, ternyata ketemu sudah tidak tahu, akhirnya dia nikahi padahal saudaranya. Ya Allah musta'an. Ya. Ya boleh. Ya, silakan tadi. Ya. Tapi permintaannya ibu dari si wanita ganti namanya tuh Supriyani, tapi tetap dihukum nikahnya Supriyon. Bagaimana itu? Laki-lakinya diganti namanya. Siapa namanya laki-laki itu? Supriyon. Terus ya permintaannya ibunya si perempuan Supriyani, ganti Supriyani dalam pernikahannya yang kamu lihat. Bagaimana itu? Kan menyebut nama laki-laki ndak mesti. Pada saat dinikahkan, walinya mengatakan, saya nikahkan engkau. Ndak mesti harus disebut wahai Supriyono atau Supriyadi. Iya. Yang jelas Supriyadi dan Supriyono satu orangnya. Kan jelas ini orangnya kan? Iya, tidak ada masalah. Sah, tidak ada masalah. Karena siapa yang kabul, siapa yang mengatakan saya terima? Iya, Supriyadi sekaligus Supriyadi. Tidak ada masalah. Yang jelas dia memang ada. Yang masalah itu kalau diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, harus jelas itu Supriyono atau Supriyadi. Karena jangan sampai ibunya mau Supriyadi, ternyata yang datang ini Supriyono. Lah Ustaz, ada juga orang yang saklek masalah nama ya. Iya. Mungkin ibunya trauma dengan laki-laki yang namanya Supriyono. Kasihan. Iya. Iya. Ya silakan terakhir. Maka masa idahnya itu adalah 3 kali masa haid. Bagaimana kalau masa idahnya haidnya itu cepat, 2 bulan dari haid atau sudah bisa. Yang pertama begini, yang pertama kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa talaknya tetap sah, tapi laki-laki itu berdosa karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Talak bid'ah namanya itu. Masa iddahnya, maka yang pertama dia diperintahkan untuk rujuk dulu. Tidak boleh langsung ini. Jadi perintah rujuk dulu. Dia rujuk ke istrinya. Baru setelah itu kalau istrinya sudah suci, baru setelah itu dia ceraikan. Ya. Nah, setelah dia ceraikan baru dihitung masa iddahnya. Jelas ya? Antum paham enggak? Jika istrinya dicerai, kemudian jika dia dalam keadaan haid, kondisi tidak hamil, kalau tidak hamil, kan ditanya setelah apa dia haid atau tidak. ya. Kemudian jika dia haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa. Bukan berarti kalau dia haid diceraikan pada waktu haid. Bukan maksudnya itu. Maksudnya itu kalau wanita itu masih normal haid, masih haid atau tidak, normal, wanita itu normal, maka masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Bukan berarti diceraikan ketika haid, bukan itu artinya. Karena menceraikan wanita dalam kondisi haid itu talak apa namanya? Talak bid'ah. Sudah kita jelaskan ini. Meskipun masa
Mau 4 bulan, mau 2 bulan, yang penting 3 kali haid. Jadi kalau ini kan ada biasa masa haidnya dalam setahun cuma 2 kali haid. Bersabar 2 kali. Selama dia haid. Iya, selama dia haid. Jadi begini, kalau tadi kasusnya dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid, dia harus rujuk. Kata Rasulullah, murhu falyuraji'a, kepada Ibnu Umar. Dia harus rujuk istrinya. Kemudian dia tunggu masa sucinya, disitulah dia jatuhkan cerai, baru dihitung masa iddahnya. Tidak boleh langsung dihitung dari situ, karena dia diperintahkan untuk rujuk dulu, meskipun sudah jatuh talak satu. Ya. Ya. Sudah, Bi. Cukup ya? Kenapa? Kalau keluar darahnya, ada enggak darahnya? Tanya itu wanita-wanita yang disesar. Kalau ada darahnya berarti ya nifas. Iya. Itu darah nifas, itu darah yang keluar karena proses melahirkan, ya, melahirkan. Jadi kalau dia disesar dan ternyata keluar darah, maka apa? Tetap dihitung nifas, ya, itu nifas. Tidak harus keluar dari tempat, dari rahimnya perempuan, dari wanita, ya, lewat tidak dari rahimnya wanita, keluar dari lewat tempat biasanya keluarnya darah. Ya, tinggal ditanya wanita yang disesar itu dia nifas atau tidak. Kalau ada nifasnya ya berarti pasti nifas. Namanya bayinya sudah keluar ya pasti akan nifas. Cuma masalahnya kadang nifasnya itu singkat, kadang sampai 40 hari. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.